Episode 45. Asia sudah mandi memakai hotpants hitam dan baju kaos putih lengan pendek yang ketat hingga tampak lekuk tubuh yang tinggi dan langsing. Rambut yang digulung ke atas hingga tampak leher jenjangnya yang begitu putih merias wajah sedikit dengan makeup tipis. Kecantikan yang begitu sempurna. Di rumah hanya ada aku, sepertinya tidak masalah jika memakai pakaian seperti ini. Melihat pantulan tubuhnya yang di cermin yang begitu seksi. Aku akan mengganti baju setelah memasak. Mana mungkin aku tampil di depan Mas Rangga dengan pakaian seperti ini. Oke, saatnya memasak. Asia berbicara dengan dirinya sendiri di depan cermin. Kring, kring, kring. Baru saja ia ingin meninggalkan kamar, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari HP di atas meja. Mas Rangga? Asia melihat panggilan dari layar HP-nya. Halo, assalamualaikum mas, ada apa? Waalaikumsalam, ada apa? Aku ya mbak, yang harusnya bertanya, bukannya tadi kamu menelpon? Ujar Rangga yang melihat 1 jam yang lalu ada panggilan telepon dari Asia, tapi ia tidak menjawab karena masih upacara. Oh, itu Asia belum selesai dari ucapannya tapi dipotong oleh Rangga. Kenapa? Kamu rindu? Baru 1 jam aku tinggal tapi sudah rindu. Rangga menggoda istrinya. Mas, kamu ya, bukan begitu. Asia dengan cepat memprotes. Lalu? Ia jadi malu ingin mengatakan tujuannya menelpon tadi untuk bertanya tentang bagaimana cara mencuci pakaian. Kenapa? Rindu kan? Rangga kembali menggoda istrinya dengan ucapan yang bersamaan dengan tawa kecilnya. Kamu, ya mas? Sudahlah. Oke, aku rindu. Ucapnya terpaksa biar tidak panjang lagi urusannya. Kamu sungguh menyebalkan, mas. Gumam Asia. Hahaha. Tawa Rangga begitu lepas dari balik telepon. Katakan, kenapa tadi menelpon? Bertanya dengan serius, ia tahu kalau tadi memang ada hal penting yang ingin Asia katakan sehingga menelponnya. Tapi ia sengaja menggoda istrinya dengan pertanyaan-pertanyaan konyolnya. Dasar ya kamu mas, kenapa suka sekali mengerjaiku? Asia sangat kesal. Lagi-lagi ia terjebak dengan permainan suaminya. Karena kamu sangat menggemaskan ketika seorang sedang kesal atau marah, nyonya muda. Rangga bisa membayangkan wajah kesal istrinya yang menggemaskan itu. Ayo, cepat katakan kenapa tadi menelpon, sambungnya lagi. Itu cuciannya, jawab Asia terbata-bata. Kamu ingin bertanya bagaimana cara mencucinya? Rangga sudah bisa menebaknya. Jawab Asia malu. Aku tidak membiarkanmu mencuci pakaian karena aku takut nanti gajiku sebulan akan habis hanya untuk membeli deterjen. Lagi-lagi Rangga menggoda istrinya. Kamu ya mas? Asia tertawa mendengar ucapan suaminya. Ia mengingat pertama kali ia mencuci piring bagaimana ia menuang cairan cuci piring yang hampir setengah botol hanya untuk 2 piring dan 2 mangkuk saja yang harus ia cuci. Sudah sayang, tidak usah merepotkan dirimu. Kamu bisa masak saja, itu sudah sangat luar biasa. Mas Rangga memanggilku dengan ucapan sayang. Gumamnya bahagia. Iya mas, ya sudah, aku lanjut kerja dulu ya. Baik-baik di rumah, ingat siang nanti ya aku pulang masak yang enak, bisiknya di kalimat terakhirnya. Iya mas. Asia menutup telepon setelah mengucapkan salam. Ia menuju dapur membuka kulkas dan mengambil beberapa bahan yang akan ia masak.
cumi yang sudah bersih dengan potongan kecil dan beberapa sayur. Oke, apa yang harus aku lakukan? Ia segera mengambil HP dan browsing tentang cara mengolah cumi dan sayuran. Ia mulai searching, membaca, scroll ke bawah, dan membaca lagi, begitu seterusnya hingga 1 jam lamanya. Waktunya terbuang hanya untuk browsing, tapi tetap bingung dengan menu-menu yang ia miliki beserta tekaran-tekaran bahan dan bumbunya. Ini sungguh sangat susah. Aku tidak bisa. Bagaimana ini? Ia berpikir sejenak, tidak mengerti dengan resep yang ia baca. Nyonya muda, jika butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami. Tiba-tiba, ucapan para bibi terngiang-ngiang di benaknya ketika ia akan berangkat ke rumah dinas. Dengan sigap, ia menelpon Bisumi, menempelkan HP-nya ke telinga menunggu Bisumi mengangkat telepon. "Ayo Bi, angkat," ucapnya cemas. Tiba-tiba terdengar suara Parubaya dari balik telepon. "Halo, Assalamualaikum Nyonya muda." Masih lega akhirnya Bisumi mengangkat teleponnya. "Waalaikumsalam, kenapa lama sekali mengangkat teleponnya, Bi?" "Maaf Nyonya muda, tadi Bibi sedang di dapur." "Ya sudah, tidak usah dibahas. Sekarang Bibi dengan siapa?" "Sama Aina, Nyonya muda." "Oke, sekarang kalian ke kamar dan kunci kamar dari dalam. Aku akan melakukan panggilan video dengan Bisumi dan Ina. Pastikan tidak ada orang karena aku sedang tidak memakai hijab. Perintah Azea." "Iya Nyonya muda." Bisumi segera ke kamar dengan menarik Ina. Mereka tidak tahu apa yang maksud Nyonya mudanya, hanya mengikuti perintah saja. Sesampainya di dalam kamar, Bisumi langsung mengunci pintu sesuai perintah Asia tadi dan langsung melakukan panggilan video. "Halo Nyonya muda." Terlihat 2 orang ART-nya dari layar HP-nya. "Oke, sekarang ajar aku bagaimana cara memasak. Kemarin Mas Rangga mengajariku, tapi hari ini ia tidak ada dan aku tidak mengerti cara memasak menu yang ini," ucapnya sembari memperlihatkan bahan mentah di depannya. "Apa kami ke sana saja Nyonya muda?" ucap Ina. "Aku sudah bilang, jangan memanjakanku, biarkan aku belajar mandiri, menjadi istri yang baik," ucapnya tegas. Walau di lubuk hati benar sangat kasihan, tapi betul kata Nyonya mudanya, ini demi kebaikannya. Bisumi dan Ina tersenyum melihat perubahan drastis Nyonya mudanya. Bisumi dan Ina mulai memerintahkan Nyonya muda kesayangannya itu sesuai bahan yang mereka lihat. Pertama, mencuci ulang cuminya dan menyiapkan bumbu, kemudian menghaluskan bumbu, menumis semua bumbu halus, tapi kemudian masukkan cumi ke bumbu tadi. Waktu terus berjalan hingga tidak terasa sudah pukul 12 tepat siang. Asia sangat cekatan mengikuti semua orang perintah ART-nya hingga cumi tumis balado dan sayur tumis bawangnya selesai ditambah gorengan perkedel jagung. Mereka mengakhiri panggilan setelah Asia mencicipi semua masakan dan ya sangat enak. Ia segera menyajikan semua menunya ke atas meja, kemudian membersihkan dapurnya yang seperti kapal pecah karena pertempurannya tadi. Rangga baru saja masuk ke dapur, ia memegang kunci serep dan langsung saja membuka pintu. Lalu menuju dapur, ia menyaksikan istrinya sedang rambutnya gulung ke atas memperlihatkan leher jenjangnya ditambah hotpants dan baju kaos ketat yang memperlihatkan tekuk tubuhnya. Sungguh sangat seksi, tak ada seorang lelaki pun yang tidak tergoda melihatnya termasuk Rangga yang dia membeku menatap istrinya dari belakang yang sibuk membersihkan dapur. Suara Rangga mengagetkan istrinya. Asia berbalik.
menutup dadanya, kemudian memindahkan tangannya ke bawah menutup pahanya. Gagal, percuma saja. Rangga tetap melihatnya. Akhirnya ia berbalik kembali ke depan kompor. "Kenapa Mas Rangga sudah pulang?" tanyanya yang tidak sadar kalau ia sudah siang. "Hei, ini sudah jam 12 siang. Kamu mau aku kelaparan di kantor?" "Hah, sudah siang?" "Oke Mas." Rangga berbalik. "Jangan menatapku, aku ganti baju dulu," ucapnya sangat malu. Tapi bukannya berbalik atau menutup mata, Rangga malah menghampirinya dan merapatkan tubuhnya ke belakang tubuh istrinya dengan kedua tangan menyangga ke atas lantai kompor yang membuat Asia tidak bisa bergerak dan sangat terkejut dengan ulah suaminya. Dadanya berdebar kencang. "Kenapa aku harus menutup mata?" ucapnya di telinga istrinya yang membuat Asia merinding. Aku malu Mas," ucapnya terbata-bata. Rangga membalik tubuh istrinya dan mengalungkan keduanya tangannya ke belakang pinggang istrinya. Asia menahan diri agar tidak terlalu rapat dengan suaminya dengan meletakkan kedua tangan ke dada suaminya. "Kamu malu," ucap Rangga dengan wajah yang hampir tak berjarak lagi. "Kamu tahu siapa lelaki yang ada di hadapanmu ini?" sambungnya. Asia hanya menganggukkan kepala. "Lalu, kenapa kamu malu?" tanya Rangga lagi. Mereka diam sejenak, mungkin karena terbawa suasana dan keadaan. Rangga semakin mendekatkan bibirnya. Asia yang larut dalam suasana memejamkan mata. Ia tahu apa yang akan terjadi. Kring, kring, kring. Sesuatu belum terjadi, tapi suara dering panggilan berbunyi di saku celana Rangga yang membiarkan suasana hening itu. "Adit," ucap Rangga yang sudah melepas pelukannya mulai ke layar HP-nya. "Ada apa? Kamu menelpon di waktu yang tidak tepat," ucapnya Rangga sedikit kesal dan membuat Asia tersenyum malu. "Maaf komandan, kalau aku mengganggumu, hanya mencarimu untuk makan siang. Aku makan siang di rumah." Baik komandan, sekali lagi aku minta maaf. Silahkan lanjutkan lagi." Adit segera menutup teleponnya. Mas, ayo kita makan." Asia segera mengalihkan suasana yang hening tadi. Rangga sudah duduk di kursi menyaksikan menu di hadapannya. "Apa kamu delivery?" tanya Rangga yang tidak percaya kalau ini masakan istrinya. "Keterlaluan kamu Mas, aku susah payah membuatnya," ucap Asia sembari mengambilkan makanan ke piring suaminya. Rangga mencicipinya, dia tersenyum. "Kamu tahu, ini makanan terenak yang pernah aku makan," pujinya yang memang benar masakan ini sangat enak. Asia hanya tersenyum. "Kamu belajar dari internet?" "Tidak." "Lalu?" "Bisumi, aku melakukan panggilan video." "Hah?" Rangga terkejut mendengar jawaban istrinya. "Sampai segitunya kamu belajar?" Rangga terkesima dengan usaha istrinya. Ia berdiri dan membawa piringnya dan duduk di samping istrinya. "Kenapa Mas?" "Aku ingin menyuapimu. Anggap saja ini ucapan terima kasihku karena masakannya sangat enak." "Tapi Mas..." Buka mulutnya." Rangga sudah mengarahkan sendok ke mulut. Asia akhirnya menerima tawaran suaminya itu. Dia bahagia sekali. Ia juga menyuapi suaminya. Mereka saling menyuapi hingga mereka selesai makan. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.